Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari, tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini, kita hadirkan kembali narasumber yang sudah cukup sering tampil di channel ini, di channel Mukhtalifun Alwan, sering mengisi, sering kita dialog-dialog bersama beliau. Mungkin sudah kenal ya dengan beliau. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Wow, mantap. Luar biasa ya. Ya, begitulah. Tetap dengan aktivitas seperti biasa nih Mas? Iya. Itu nggak ada mengalami kendala Mas? Setiap ketika menjalani aktivitas, ada kendala nggak kira-kira? Ya, setiap orang, termasuk saya sendiri, ya pasti ada lah, sedikit banyaknya pasti Pasti ada ada lah. ya? Nah, nggak mungkin kita hidup ini tanpa ada kendala. Iya, apalagi kalau udah berhadapan dengan banyak orang gitu kan, Iya. berhadapan dengan banyak orang, pasti ada gitu ya kan? Iyalah, pasti ada itu. Terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan orang yang, ya gimana ya kalau menurut saya, ketika ini kan zamannya sekarang udah orang nggak peduli lagi dengan tata krama kayaknya Bang. Artinya udah minim dengan tata krama. Beda dengan di zaman yang lalu gitu kan. Kayaknya orang-orang yang lalu itu lebih santun gitu kan. Iya. Kan gitu ya kan? Iya. Nah, ini kayaknya yang mau jadi kita bahas nih Bang. Ini Bapak yang mau kita angkat sebetulnya Bang. Boleh, boleh. Nah, terkait dengan itulah tadi Bang. Kira-kira kalau orang dulu tuh kan tata kramanya kayaknya apik gitu. Kayaknya ideal gitu orangnya. Iya. Beda dengan yang saat ini kayaknya udah minim sekali. Kalau kita bicara tentang tata krama tadi ya. Nah itu kan kalau udah jumpa dengan orang yang minim tata kramanya kayaknya, wah ini mau bertumbuh aja nih kayaknya nih. Aduh, Nah iyalah, gitu. pasti. Nah itu gimana Bang? Gimana Mas Tono? Sudut pandang Islamnya. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau kita bandingkan ya, antara orang dulu dengan orang sekarang memang tentu jauh beda. Artinya zamannya pun juga memang sudah berbeda. Kan gitu. Kondisi yang membuat itu bisa terjadi hal demikian. Tambah lagi memang terkadang idealnya itu kan kadang setiap orang memandang ideal itu kan beda-beda ya. Iya sih. Ya, Betul. kalau orang dulu idealnya ya seperti itulah dia. Misalnya orang yang sopan itu harus nunduk jalannya, ya kan? Begitu. Nah, memang beda-beda lah. Kalau sekarang anak sekarang jarang yang seperti itu, walaupun ada juga sih satu dua. Ada sebagian. Ya. Terkadang kita sendiri pun, jangankan zaman dulu lah ya. Kadang kita sendiri pun menilai diri kita tidak ideal. Ya kan? Bisa menilai diri kita tidak ideal. Bahkan anak kita aja pun bisa memandang kita tidak ideal. Begitu juga sebaliknya, orang tua memandang, ini kan kita tadi kan memandang anak zaman sekarang ini kan. Iya, betul. Kita pandangan kita kan dalam memandang anak tadi kan. Iya. Sudah tidak ideal. Bahkan bisa jadi anak itu sendiri pun memandang kita tidak ideal. Bisa sih. Bisa. Iya, makanya bisa jadi. Makanya ada istilah anak durhaka. Kenapa dia durhaka? Bisa jadi dia memandang orang tuanya tidak ideal. Kan gitu. Menurut pandangan dia kan gitu. Iya. Itu kan juga terjadi di zaman seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Di antara anaknya kan ada yang tidak sepaham dengan bapaknya. Iya, Itu Kan'an. Iya betul. Ya kan? Kenapa dia memandang tak ideal? Karena dia memandang ayahnya tidak ideal. Tidak logis. Sehingga akhirnya dia dicap sebagai anak durhaka kan gitu. Nah, bicara ideal, kehidupan yang ideal, bicara tentang adab, itu sebenarnya semuanya
sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Oke, Ya, berarti penyebab utamanya iya, pendidikan. iya. Hmm, Selama ini pendidikan yang sudah diberi belum? Pendidikan yang ideal tadi. Kan gitu. Jangan-jangan belum. Nah, jangan-jangan belum. Sehingga akhirnya anak tadi berkembang sesuai dengan pandangannya. Oh, artinya anak ini menciptakan pola pikirnya sendiri gitu? Betul. Oh, Nah, karena tidak diikat dengan pendidikan itu iya, tadi ya? karena orang tua tadi lupa ataupun luput ataupun lalai dalam mendidik anaknya sehingga anak tadi berkembang dengan sendirinya. Ya, pemikiran dia sesuai dengan lingkungannya. Iya, Kan gitu. betul. Artinya Dengan ada faktor lingkungan lah ya yang iya, merancuni dia itu ya? iya. Makanya kita nggak aci pula terus menyalahkan Anak ya? anak. Bisa jadi itu dari diri kita ya sebagai Betul, orang tua gitu ya? betul. Padahal pendidikan awal itu kan ada pada orang tua. Madrasatul ula itu kan ada pada Orang tua. orang tua. Oke. Datang kita orang tua tadi tak hanya memikirkan cari nafkah doang. Lupa dia untuk mendidik anaknya. Padahal apa kata Rasul? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi, li ayu adiba, ya, rojulu waladahu khairulahu, ya. Seseorang yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya min antasaddaqo biso'in, daripada dia bersedekah setiap hari satu sak. Satu sak itu 2,7 kilogram. Kalau kita taruh ke timbangan. Iya. Artinya jauh lebih penting pendidikan terhadap seorang anak ya daripada menafkahi anak tadi. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada kita sebagai orang tua. Jangan lupa kita untuk mendidik anak kita. Selain kita mencari nafkah, kita juga harus mendidik anak itu sehingga anak tadi sesuai dengan itu pandangan kita, sesuai dengan mau kita, sesuai dengan apa yang kita programkan. Itu yang penting. Lantas kalau seandainya anak ini kan, ketika kita sebagai orang tua, kita memasukkan dia ke sekolah. Nah itu kan sudah dapat di situ pendidikan formal di sekolah itu kan. Betul. Gitu secara akademis. Nah apakah itu sendiri pun nggak cukup gitu? Sekolah kalau kita hitung jamnya kan lebih sedikit daripada di rumah. Di rumah. Maka itu tidak cukup lah bagi dia. Nggak cukup membangun pola pikir dia. Karena guru itu dia bukan hanya mampu mentransfer ilmu ataupun pengetahuan. Tapi guru yang baik itu selain dia mampu mentransfer ilmu pengetahuan, dia juga mampu mengajarkan macam mana beradab, berakhlak. Itu. Dan itu dia lebih sering dia lihat di kehidupan nyatanya, di kehidupan dia sehari-hari dibanding di sekolahnya. Kalau dilihatnya orang tua ataupun lingkungan yang tidak baik, tentu dia akan mencontoh yang tidak baik tadi. Kalau anak tadi belum mampu memfilter, maka dia akan mencontoh lingkungan sekitarnya, baik orang tuanya, teman-temannya. Dia akan cenderungnya ke sana. Oke. Kan gitu. Betul. Nah, maka kita sebetulnya hakikinya kita ini semuanya adalah seorang pendidik. Ya. Iya. Jadi kita tidak aci menuntut sekolah anak tadi, gurunya untuk menjadikan anak kita lebih baik, enggak aci. Karena hakikinya kita juga seorang guru. Antara orang tua dan guru juga harus saling bekerja sama untuk mencipta anak yang sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Kan gitu. Oke. Nah, ada hal yang perlu kita miliki sebagai orang tua sekaligus sebagai seorang guru.
untuk anak kita. Ada hal yang perlu kita miliki. Yang pertama, planning. Planning. Iya. Artinya, kita punya anak, kita planning untuk apa dia? Dia hadir ke bumi ini mau kita apain? Mau kita jadikan apa? Oke. Itu harus kita planning. Iya. Betul. Makanya Rasulullah mengajarkan kasih anak nama yang baik. Iya. Jadi nama itu merupakan cita-cita, doa, planning orang tua, ya? Iya, planning orang tua. Lewat nama itulah orang tua tadi mengingatkan planningnya, cita-citanya. Artinya kalau gitu nggak boleh sembarangan buat nama nih Betul. jadinya ya. Iya. Harus lebih. Nggak boleh kita sembarangan. Karena lewat nama itu mengingatkan kita tujuan ataupun motif kita ingin mempunyai anak. Itu yang pertama yang harus kita miliki, planning. Apa planning kita setelah punya anak apa? Mau kemana anak tadi? Kita arahkan. Makanya dalam hadis, anak itu tergantung orang tua. Nanti dia bakal jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Iya. Tergantung orang tua ini kan. Iya, betul. Oke. Orang tua yang menjadikan anak ke mana arahnya kan gitu. Iya. Itu planning yang harus kita miliki sebagai orang tua ataupun sekaligus sebagai seorang guru untuk anak. Yang pertama adalah artinya kalau begitu orang tua sendiri pun ini harus punya bekal kalau begitu ya. Iya. Harus punya pendidikan yang cukup kalau begitu. Harus dibekali. Nggak bisa serta-merta nikah, punya anak, udah selesai gitu ya. Sekali orang tua sendiri harus seperti itu gitu ya. Betul. Yang kedua, orang tua juga harus memiliki organizing. Mampu dia mengorganisasi, mampu dia mengenalkan. Orang tua harus juga dia mampu menjalin hubungan antara dia dengan instansi ataupun sekolah, macam mana dia berkomunikasi dengan guru sehingga akhirnya dia bisa kepada anaknya tadi, bisa memberitahu macam mana dia sebagai orang tua memiliki cita-cita terhadap anak. Ini kan perlu dikomunikasikan kepada antara orang tua dengan guru. Atau nanti ketika terjadi masalah, kan itu harus ada jalinan komunikasi. Makanya biasanya kok sekolah yang sudah baik itu biasanya ada buku penghubung antara orang tua dengan guru itu biasanya. Iya. Artinya disitulah letak jalinan komunikasi. Nah, kalau istilahnya ini terjadi, mampu orang tua tadi mengorganizing tujuannya beranak tadi, mampu dia komunikasikan dengan instansi sekolah tadi. Oke. Artinya di sini kita pun juga punya komunikasi yang cukup baik dengan pihak sekolah begitu ya kan? Terkait dengan pengembangan anak misalkan begitu ya kan? Betul. Sampai sejauh mana anak ini gitu kan, karakternya bagaimana. Kita harus juga cukup kenali juga ya kan gitu. Nah, dalam pendidikan juga ada dikenal dengan actuating. Actuating. Actuating itu artinya mampu mengaktualisasikan. Nah, artinya kita sebagai orang tua, sekaligus sebagai seorang guru, kita harus tahu potensi yang ada pada anak kita. Sehingga ketika kita tahu potensinya, tahu kita fadilahnya, kita bisa mengarahkan dan anak tadi pun mampu mengaktualisasikan sesuai dengan potensinya. Oke. Di sekolah pun harusnya seperti itu. Seorang guru dia harus mampu mengenal murid-muridnya. Ya, karena tidak semua murid itu memiliki fadilah yang sama. Iya. Jadi pendekatannya pun tidak bisa disamakan. Harus berbeda pula. Kan gitu. Karena beda karakternya. Beda gitu karakter. Ya kan? Beda karakter, beda pula. Itu jadi menjadi guru itu bukan hal yang gampang. Karena dia juga harus mampu memahami berbagai karakter pada murid sehingga murid tadi mampu berkembang sesuai dengan potensinya, fadilahnya. Berdasarkan ilmu yang diajarkan di sekolah atau berdasarkan ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita. Itu juga harus kita miliki pada diri kita ataupun pada seorang guru. Yang ketiga, dalam dunia pendidikan itu ada istilah dengan controlling.
Controlling. Oke. Ya, controlling ini kita mampu mengontrol ketika terjadi sebuah permasalahan pada anak kita. Mampu kita menyelesaikan kemudian kita selain kata mengontrol itu apa istilahnya? Mengendalikan, mengawasi. Nah, itu dia. Kita harus mampu seperti itu, memberikan solusi ketika terjadi sebuah problem ataupun permasalahan, mampu kita mengontrolnya. Mengendalikan, misal kalau di sekolah itu biasanya terjadi sering anak-anak berantem kan, recok kan gitu. Nah, itu harus mampu kita. Atau terjadi permasalahan anak kita di rumah begini antara kakak dan adik, kita kan harus bijak ini kan. Iya, betul. Kan gitu. Jangan pula nanti terkesan si orang tua tadi lebih memihak kepada si kakak atau memihak kepada si adik sehingga akhirnya terjadi gap. Kan gitu. Nah, ini kemampuan ini harus ada pada orang tua ataupun harus ada pada seorang guru. Kemudian yang kelima yaitu evaluating. Ya. Kita harus mampu mengevaluasi dan sekaligus memberikan solusi ketika terjadi sebuah problem, kan gitu kan. Nah, kalau dalam sekolah itu evaluating itu dilihat dari hasil ujian. Ya, hasil ujian. Di situ evaluatingnya. Nah, berkaitan dengan itu semua, bicara tentang pendidikan, bicara tentang profesi sebagai guru. Nah, sebenarnya Allah juga seorang guru. Ya. Allah juga seorang guru. Buat siapa? Buat Nabi Adam. Artinya Nabi Adam ini adalah murid pertama Allah gitu? Iya. Bicara seorang guru, Adam itu adalah murid Allah pertama. Ya. Itu bisa dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan dia telah mengajarkan, siapa dianya? Allah. Allama berarti isim fa'ilnya adalah muallim. Jadi Allah bertindak sebagai al-muallim buat Nabi Adam. Ya. Jadi Allah itu guru buat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Apa yang diajarkan Allah? Allama kullaha. Asma'a kullaha. Ya, segala asma. Ya, kalau selama ini asma kan diartikan nama-nama benda. Kan gitu. Betul. Jadi bukan hanya sekedar nama yang Allah ajarkan, yang Allah perkenalkan, tapi di balik asma tadi, di balik nama itu tadi terdapat keilmuan yang Allah ajarkan. Bicara tentang batu kayak itu, bicara tentang pohon kayak itu, semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di langit ini bisa menjadi sebuah ilmu, pelajaran buat diri kita kalau memang kita mendayagunakan potensi kita. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam lewat alam. Di mana dia tinggal, di mana Adam tinggal. Lewat alam dia. Diperkenalkan nama-nama sekaligus Allah mengajarkan keilmuan di balik nama-nama yang ada. Ya. Jadi Allah sendiri pun seperti itu dia. Kenapa Allah mengajarkan kepada Adam? Untuk apa Allah mengajarkan Adam segala asma? Ya. Karena dia punya planning. Oh, itu nanti ujungnya bahwa Adam mau di planning sebagai khalifah. Betul. Gitu ya? Betul. Itulah planning Allah. Sehingga kenapa Allah bersusah payah mengajarkan Adam dengan asma'akullah. Karena dia punya planning untuk menghadirkan sosok khalifah di bumi. Karena dilihat saat itu keberadaan kehidupan bumi itu belum ideal sesuai dengan maunya Allah. Maka dihadirkanlah sosok pemimpin gitu ya? Iya. Maka dihadirkanlah sosok khalifah ataupun pemimpin di bumi tadi. Artinya pemimpin sendiri pun harus berpendidikan gitu. Betul. Ya?
Jadi seorang pemimpin itu kita tidak boleh bodoh. Kita harus banyak memiliki ilmu sehingga kita bisa nantinya kita bisa memanage kehidupan yang akan kita hadapi di bumi nanti. Kan gitu. Oke. Iya. Itu. Kemudian proses kekhalifahan Adam ini ya dilanjuti dengan memperkenalkan dengan para aparatnya. Setelah dia belajar, dia menyampaikan hasil kajinya, keilmuannya. Akhirnya Allah suruh mengemukakan kepada para malaikat dan malaikat pun akhirnya mengenal ya sosok Adam. Dan akhirnya malaikat pun mengakui. Nah, ini terjadi proses perkenalan antara Adam dengan para malaikat. Artinya Allah menjoinkan, memperkenalkan sosok Adam kepada malaikat. Ini loh khalifah yang kumaksud, kan gitu. Nah, sekarang kalian mau nggak mengakuinya, keberadaannya, kan gitu. Mau nggak kalian membantu program yang sudah kucanangkan ini lewat keberadaan Adam ini? Siap ya Allah, kata malaikat. Kami siap untuk membantunya. Kalau gitu sujudlah mereka. Itulah proses organizing yang dilakukan oleh Allah. Kemudian dari proses keilmuan yang Allah ajarkan kepada Adam, akhirnya dia aktualisasikan lewat kehidupan berumah tangga. Iya. Kan gitu. Dan juga jamaahnya. Kan gitu. Nah, jadi ada pengaktualisasian dia dari proses keilmuan yang sudah dia terima. Dia aktualisasikan lewat rumah tangga. Artinya pelajaran yang diberikan Allah ini mau diterapkan ini. Diterapkan. Gitu kan? Jadi tahap awal diterapkan di dalam rumah tangganya. Dia mendidik anak-anaknya. Jadi di antara anak-anaknya itu satu yang jadi, yaitu Nabi Sis alaihissalam. Itu satu di antara anaknya yang jadi. Nabi Sis. Nah, nanti dari Nabi Sis ini muncullah keturunan-keturunan selanjutnya, yaitu Idris. Jadi Idris itu adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Nanti setelah itu muncullah Nabi Nuh. Nuh itu adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Terus proses pendidikan terus berlangsung ini sehingga memunculkan kader-kader yang ideal, kan gitu kan? Inilah kader yang berkualitas ini itu kader tadi, yang berkualitas, yang mampu memahami maunya Allah dan maunya orang tua. Oke. Kita kembali kepada pendidikan tadi, Mas Tono. Kalau tadi pendidikan tadi yang Mas Tono sampaikan tadi ya. Ini kan sekarang kalau kita tarik ke kekinian ini, banyak orang itu ya kan, orang tua lah khususnya ya kan, menyekolahkan anaknya ini di sekolah yang luar biasa. Betul. Bagusnya begitu ya kan, kalau kita tinjau dari ya fasilitas atau segala macamnya. Nah, kita bicara pendidikan, ini pendidikan yang bagaimana yang seharusnya? Karena pada dasarnya ini orang tua anaknya ini orang tua pengen anaknya sukses di bidang apa bahasanya ya? Sukses lah artinya di bidang keilmuan gitu, tanpa memikirkan itu tadi tata krama dan segala macam. Sebetulnya mana yang lebih penting? Apakah pendidikan secara formal ataukah yang kita katakan akademis atau yang dikatakan tadi Mas Tono? Adab, tata krama atau perilaku. Mana yang mau kita utamakan ini? Sebetulnya kalau ditanya mana yang penting, kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Iya. Pelajaran umum juga penting. Karena kita akan berhadapan dengan orang. Berhadapan dengan manusia. Orang banyak. Iya. Betul. Yang kedua, pendidikan agama juga sangat penting. Apalagi itu sudah berkaitan dengan adab. Karena Rasul juga mengajarkan bahwasanya adab itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar pengetahuan yang diajarkan. Pendidikan adab, akhlak juga sangat penting. Jauh lebih penting dibandingkan dengan pendidikan umum tadi gitu. Kalau kita nilai dari urgensinya ini Mas Tono, kalau kita memilih di antara keduanya,
ini mana yang mau kita dahulukan kalau dari sisi urgensinya? Tentu adab. Adab ya. Adab yang lebih penting karena untuk mengajarkan adab, etika, akhlak ini sulit. Lebih sulit dibandingkan hanya mentransfer pengetahuan. Karena kalau hanya menyampaikan, mentransfer, memperkenalkan pengetahuan kita kepada anak, ya, anak zaman sekarang, anak juga bisa mencarinya di lewat internet. Oke, iya. Tapi internet nggak mampu mengajarkan kepada anak macam mana beradab. Iya. Nah, itulah tugas seorang guru. Itulah tugas seorang ayah ataupun ibu untuk mengajarkan macam mana beradab kepada anaknya. Artinya kalaupun seandainya si anak ini, kita katakanlah dalam segi pendidikan formalnya nih nggak terlalu bagus, artinya orang tua pun harus terima gitu kan, harus ikhlas juga. Karena yang terpenting itu kan adabnya, kalau seandainya orang tua ini memang mau mengutamakan adab tadi, begitu ya kan. Makanya dalam pendidikan itu kan harus ada nilai kontrol pada diri kita. Kita, baik itu di kitanya ataupun nilai kontrol terhadap anak kita. Iya. Nah, karena Allah juga seperti itu, dia mengajarkan kepada Adam. Ya. Jangan wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya. Ya, setelah kau belajar ilmu ini, Adam, ya, ada satu yang perlu kau pahami. Ada satu yang tidak boleh kau dekati. Apa itu ya Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Iya, betul. Karena pohon ini adalah satu di antara bentuk ajaran yang dikembangkan oleh setan. Yang nantinya kau akan menjadi zalim, zulumat. Kalau kau mengikuti apa yang diajarkan oleh setan. Oke. Itu satu di antara bentuk kontrol yang Allah berikan kepada Adam. Iya. Kan gitu. Nah, ternyata dalam hal ini Adam lupa. Iya. Nah, itu kan istilahnya memang itulah manusia tadi. Iya, manusiawi ya. Kita tidak bisa terlalu menyalahkan Adam seperti yang kita bahas kemarin itu kan. Bahwasanya Adam itu turun bukan gara-gara dia buat salah, akhirnya dia turun ke muka bumi. Seperti kajian kita yang lalu kan gitu. Betul. Jadi keberadaan Adam itu pun ya dikontrol oleh Allah. Iya. Saat dia mengaktualisasi ilmunya di bumi kan gitu kan? Iya. Di jannah gitu kan? Dia pun dikontrol, bukan tanpa kontrol. Karena dia adalah murid yang diharapkan Allah yang nantinya mampu menjadi seorang pemimpin, mampu menjadi seorang khalifah di bumi. Sehingga bumi tadi hidup sesuai dengan maunya Allah. Ideal, kehidupan di bumi itu menjadi kehidupan yang ideal sesuai dengan maunya Allah. Itu harapannya. Ya. Jadi anak pun harus kita kontrol, jangan kita biarkan aja. Karena nanti kalau nggak dikontrol, dia bisa rusak, kan gitu. Iya. Contoh main HP terus. Iya, betul. Kan akhirnya rusak dia kan. Iya. Matanya rusak. Malas belajar, jadi malas dia. Harus kita kontrol, boleh main tapi dibatasi. Iya. Nah, gitu dia. Barulah ada evaluasi. Iya. Kan gitu kan. Makanya dari apa yang terjadi pada Adam, akhirnya dievaluasi. Nah, cuman Adam, ketika kau lupa, ketika kau menganggap laranganku itu tadi tidak penting, maka terjadilah zulumat. Betul nggak? Iya ya Allah. Nah, sekarang kau sudah mengalaminya kan? Macam mana tidak enaknya menjadi orang yang zalim itu kan? Menjadi orang yang berada dalam kondisi zulumat kan? Oke. Jadi Allah pun memberikan solusi. Oke, masalah kau ini sudah ku ampuni. Kau minta ampun dan aku juga mengampuni, dan ini ya persoalanmu ini, kasus kau ini sudah ku anggap selesai dan kau sudah mendapat pembelajaran
dari kasus yang terjadi pada dirimu, jadikanlah itu modal, dan sekarang kau kuangkat menjadi khalifah di muka bumi. Turunlah kau ke bumi. Maka akhirnya Adam pun turun sesuai dengan program Allah. Kan gitu. Memang udah di planning ya sama Allah ya. Memang sudah di planning Allah dia untuk menjadi khalifah, pemimpin di bumi. bumi. Jadi dia turun ke bumi bukan gara-gara buat salah. Iya. Tapi memang sudah planning Allah. Gitu dia. Nah, itulah dia. Ketika antara guru dan murid bisa saling memahami, enak dia kan? Iya, betul. Kita memandangnya pun enak. Iya. Artinya kehidupan tadi pun jadi tampak lebih baik, ideal. Kalau seandainya apa pendidikan yang kita berikan tadi sejalan, iya, betul, dengan apa yang kita inginkan. Terlebih lagi ketika kita punya hubungan yang dekat ya kan, antara orang tua dengan anak gitu kan. Apakah lebih ini lagi tuh ya? Lebih indah kan? Lagi, ya, lebih indah. Lebih indah. Sama seperti halnya Nabi Ibrahim mempunyai 2 anak, dan kedua anaknya tadi, baik Ismail dan Ishak, mampu memahami ayahnya. Mampu memahami tentang pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, baik ayah maupun ibu, mampu mereka memahaminya sehingga mereka bisa sejalan, dalam menapak tilasi kehidupannya. Nah, itulah pentingnya sebuah pendidikan kalau ditinjau dari sisi Quran. Ya, indah memang ketika antara keduanya bisa saling memahami, antara guru dengan murid bisa saling memahami, itu terjadi keindahan dalam proses pembelajaran tadi. Dari kelima ini, ya lumayan ya kan, cukup bagus ketika kita memiliki pendidikan ataupun pemahaman seperti itu tadi kan gitu. Namun di satu sisi ada sih segelintir orang tua memang dia gimana ya? Ya kan nggak semua orang tua paham tentang ini kan gitu nih. Sehingga ya udahlah, diserahkan saja kepada sekolah. Yang penting anakku jadi, udah gitu aja. Memang rata-rata seperti itulah gaya berpikir orang tua kita. Orang tua saat ini. Yang penting aku mencari nafkah saja, udah gitu kan. Agar anakku tadi bagus sekolahnya, terpenuhi kehidupan sehari-hari. Itu yang sering terjadi. Mandangnya seperti ini sih, ketika kita hanya sebatas, ya pahamnya ya sebagai orang tua, ketika kita pahamnya hanya sebatas memberi nafkah saja gitu kan, tanpa memberikan pendidikan kepada anak, ya meskipun dia disekolahkan anak itu kan ke sekolah ataupun yang cukup bagus lah gitu kan. Aku memandang orang tua yang seperti ini kayaknya seperti apa ya, macam sapi perah gitu kayaknya, hanya memberikan itu aja gitu kan. Harusnya kan lebih dari itu gitu, nggak hanya sebatas menafkahi saja gitu kan, gitu. Ya itu tadi lah, memang kita juga nggak bisa menyalahkan keberadaan orang tua tadi. Karena terkadang kan keadaan ekonomi yang membuat orang tua tadi akhirnya luput untuk memberi pengajaran pendidikan di rumah terhadap anak-anaknya. Nah itu dia. Namun orang tua pun harus menyadari akan hal ini gitu loh, kan gitu. Harus menyadari akan hal ini, bahwasanya pendidikan itu sangat penting buat anak-anaknya. Harus paham dia, dan kita pun tidak bisa menyalahkan orang tua tadi. Juga gitu ya. Itu memang yang sulit. Itu yang perlu kita saling sharing sesama orang tua di lingkungan kita. Itu perlu kita tularkan pengetahuan kita, bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting. Artinya ini kan kalau seandainya kita dialog seperti ini, dan ini pun nanti ditonton oleh banyak pemirsa begitu kan di rumah, ini kan harapannya kita kan menginginkan gitu kan generasi yang lebih santun, yang lebih baik gitu kan, dari sisi tata krama. Maka kita perbaiki dari sini gitu ya. Melalui keenam itu tadi Mas Tono ya. Kelima, ada 5. Ada planning, kemudian apa tadi? Organizing, actuating, controlling, dan evaluating pemirsa. Jadi ada 5 hal yang harus kita pahami
kalau kita sebagai orang tua untuk mendapatkan generasi yang berkualitas gitu. Gitu ya Mas Tono ya? Betul, betul. Wow, luar biasa. Oke, share secukup Mas Tono. Iya. Mungkin ada pesan Mas Tono buat pemirsa yang ada di rumah. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh tanah air, pendidikan itu penting. Ya, sangat penting dibanding memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Bahkan Rasul pun sangat menekankan kepada kita bahwasanya pendidikan itu jauh lebih penting dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi tadi. Jadi untuk itu, maka janganlah kita sampai melupakan pendidikan kita terhadap anak, terutama dalam bab adab, akhlak, itu jangan lupa kita mengajarkannya. Oke, paling itu yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa. Cukup sudah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah sehingga kita bisa ya memperbaiki diri sebagai orang tua, apalagi sebagai anak, demi menciptakan generasi yang lebih baik lagi. Itu saja barangkali. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.